Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan melanjutkan materi kita tentang uji T. Yakni hari ini kita akan membahas tentang uji T 2 sampel bebas. Nah, apa itu uji T 2 sampel bebas? Jadi uji T 2 sampel bebas merupakan uji statistik yang digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata dari dua populasi yang bersifat independen, di mana peneliti tidak memiliki informasi mengenai ragam populasi. Independen yang dimaksud adalah populasi yang satu tidak dipengaruhi atau tidak berhubungan dengan populasi yang lain, dalam artian saling bebas ya, tidak saling berhubungan. Nah, persyaratannya sama dengan uji T sebelumnya, yakni data berbentuk interval atau rasio dan datanya harus berdistribusi normal. Nah, ini contoh kasus uji T 2 sampel bebas. Jadi yang pertama adalah peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata nilai ujian akhir siswa yang diajar menggunakan metode pengajaran aktif, yakni kelompok A, dan metode ceramah, yakni kelompok B. Jadi mau dibandingkan hasil kelompok A dan kelompok B. Nah, sebanyak 40 siswa dibagi secara acak ke dalam dua kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri atas 20 siswa. Setelah 3 bulan pembelajaran, nilai ujian akhir kedua kelompok dibandingkan. Jadi hanya nilai akhir yang dibandingkan ya. Bandingkan antara kelompok A yang menggunakan metode pengajaran aktif dengan kelompok B yang menggunakan metode ceramah. Bagaimana hasilnya? Kemudian yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan membaca antara siswa yang bersekolah di perkotaan dan siswa yang bersekolah di pedesaan. Nah, sebanyak 50 siswa dari kota dan desa dipilih secara acak dan kemampuan membaca mereka kemudian diuji menggunakan tes standar. Jadi dibandingkan antara kemampuan membaca siswa yang dari kota dengan yang dari desa, seperti itu. Jadi ini perbandingan dua kelompok yang tidak saling berhubungan atau saling bebas. Berbeda dengan yang uji T 2 sampel berpasangan sebelumnya yang ada sebelum dan sesudah perlakuan. Oke, kita masuk ke langkah-langkah. Nah, untuk langkah-langkah uji T 2 sampel bebas ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, di sini itu jadi selain ada uji normalitas, kita juga membutuhkan uji homogenitas data. Itu kenapa? Karena rumus uji T 2 sampel bebas ini ada dua. Dia bergantung dari homogenitas datanya. Kalau datanya homogen atau variannya homogen, maka ada uji T-nya. Sedangkan kalau variannya tidak homogen, maka ada uji T yang satunya. Nah, jadi langkah pertama adalah selain uji normalitas, kita harus uji homogenitas dulu menggunakan rumus ini. Dan yang kedua, menentukan hipotesis penelitian. Yang ketiga, menentukan taraf signifikansi. Yang keempat, menentukan statistik uji dan melakukan perhitungan. Jadi ini rumusnya ya, yang saya bilang tadi. Ini untuk varian homogen, sedangkan ini untuk varian yang tidak homogen. Kemudian selanjutnya, menentukan kriteria pengujian, jadi sama juga dengan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk ke contoh kasus ya, supaya lebih paham. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh program A dan program B terhadap pendapatan sebuah perusahaan X dalam 10 bulan. Setelah dilakukan pengumpulan data, diperoleh data berikut. Jadi ini dalam 10 bulan. Ini program A penghasilannya dalam jutaan, sedangkan ini program B. Sekarang, untuk uji normalitas kita asumsikan dia sudah normal ya. Jadi kita lanjutkan ke uji homogenitas. Ini untuk uji homogenitas, ini hipotesisnya. H0 itu adalah varian program A dan program B sama atau homogen. Sedangkan H1 itu variannya tidak homogen. Kemudian ini supaya lebih mudah, kita buat tabel bantu. Jadi masing-masing kelas atau program ini dicari nilai rata-rata dan variannya. Ini rata-rata program A 22,20, sedangkan variannya adalah 10,18. Kemudian untuk program B, rata-ratanya adalah 15,70 dan variannya adalah 14,46. Kemudian kita masukkan di rumus ya. Ini rumus F adalah varians pertama dibagi varians kedua. Berarti 10,18 dibagi 14,46 dapat 0,70. Nah, ini dibandingkan dengan F tabel ya, ini F hitung. Nah, F tabelnya ternyata adalah 3,18. Nah, dibandingkan ternyata F hitungnya 0,70 itu kurang dari 3,18
8, sehingga gagal tolak H0 atau terima H0. Dengan demikian kesimpulannya adalah H0, artinya variannya homogen. Nah, karena variansinya homogen, maka kita akan menggunakan rumus yang untuk varian homogen ya. Sekarang kita lanjutkan untuk menentukan hipotesis penelitian. Nah, H1-nya adalah ada perbedaan antara rata-rata pendapatan program A dan program B. Nah, ingat, kalau ada perbedaan itu berarti dia menggunakan simbol tidak sama dengan. Dan perlu diingat juga bahwa biasanya untuk H1 itu dia kalimatnya adalah ada pengaruh, ada perbedaan. Sedangkan kalau H0 itu dia cenderung menggunakan kata tidak ada. Tidak terdapat pengaruh, tidak terdapat perbedaan, dan seterusnya. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya, ini menentukan taraf signifikansi alfa 5%. Nah, ini kita sudah masuk ke statistik ujinya. Ini rumus untuk varian homogen. Tinggal kita masukkan di rumus di ini ya. Jadi kita cari terlebih dahulu adalah ini. Ini rumus gabungan. Kita hitung, kita masukkan nilai N1-nya 10 kurang 1. Varian pertama adalah 10,18, kemudian N2-nya 10 juga kurang 1, kali varian kedua 14,46 dibagi N1 tambah N2 kurang 2, berarti 10 tambah 10 kurang 2. Nah, ini hasil perhitungannya diperoleh 3,509. Jadi nilai standar deviasi ini kita masukkan di rumus ini ya, kita hitung. Nah, tadi kan rata-rata kelompok A itu kan 22,20. Rata-rata kelompok B itu 15,70. Dibagi SP-nya ini 3,509 kali akar 1/10 tambah 1/10. Nah, ini dikurangkan dapat 6,5. Nah, 3,509 kali akar 2/10 ini dapat 1,569. Ini dibagi dapat 4,141. Sekarang di kriteria pengujian ya, karena menggunakan uji dua pihak, ini kriteria pengujiannya, harga mutlak T hitung lebih dari T tabel, maka tolak H0. Nah, T tabelnya itu untuk alfanya kan alfanya per 2, berarti 5% bagi 2 dapat 0,025 atau 2,5%. Kemudian ini N1 tambah N2 kurang 2 itu dapat 18, itu T tabelnya adalah 2,101. Sedangkan T hitungnya adalah 4,141. Nah, karena 4,141 ini lebih dari 2,101, maka tolak H0 atau terima H1. Sehingga kesimpulannya adalah H1. Dengan demikian, diketahui bahwa terdapat perbedaan rata-rata pendapatan antara program A dengan program B. Sampai sini paham? Harusnya paham ya. Nanti kalian kembangkan sendiri dengan mencari contoh-contoh kasus serupa dengan untuk uji T 2 sampel bebas. Nah, demikian penjelasan saya hari ini. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.